Om J sama nggak ada yang kuat masing-masing. Duit para ibu-ibu koruptor, nah betul. Ceng, nggak usah pakai filter dong, ngapain ngatur-ngatur filter aja kau atur-atur. Kalau kamu nggak mau lihat aku pakai filter, ke TikTok, ke TokTok gua nggak pakai filter tuh. FS disuap Sela Yoke, nggak juga. Fitri itu suka berantem guys. Dari kemarin kan si Panda segala macam nggak digubris kan sama si Nikita kan. Jadi yang digubris itu ya si Fitri. Yoko Bu Natasha itu ada masalah apa Niki? Jadi kita dengar ya guys, kemarin itu ini ya buat kalian yang tahu ya, ini 700 orang nonton, 400 di Igoy, 300 di TokTok ya. Jadi kemarin itu kita dengar bahwa suaminya Bu Natasha Endar ya, Pak Endar nelfon ke oknum di Jawa Timur. Halo, saya ini nih. Iza Sega itu adalah teman sekolah saya. tolong di atensi ya. Itu kedengeran guys. Ini bisa sampai sedetail itu loh kita dengarnya ya. Jadi itu yang kita tahu. Sampai segitunya lah. Padahal kan Iza Zega umurnya sama Bapak Endar jauh bedanya. Teman sekolah nggak tuh? Anak-anak ulung. Teman sekolah sama bencong. Teman sekolah sama bencong aja apa? Kayak bangga gitu. Teman sekolah cina. Anak-anak ulung, ya kan? Iya, bilang tolong ya, Iza Zega itu tolong dijaga. Dia teman sekolah saya, jangan bikin saya malu, katanya gitu. Kedengeran lah. Ya, makanya sampai itu stres ngarangnya. Ngapain gua ngarang? Guys, kalau ngarang tuh gue bilang ya, Iza Zega naik apa UFO gitu ya, itu ngarang. Lah ini gue bisa sampai ngomong teman sekolah segala macam, ceritanya detail, goblok ya. Aduh. Anak nolong. Dia bangga iya benar. Terus jawaban Kapolda Jatim, ya dia jawabnya dengan apa, hormat aja gitu. Iya gitu. Iya aja dulu, tapi kan atensinya bukan dia doang. Emang yang atensi cuma dia doang, ya kan? Fitri lagi penggiringan publik, iya ngerti. Jadi sekarang kan yang lagi heboh-hebohnya tuh pencemaran nama baik. Si Iza Zega masuk sama MS Glow, ya kan, sama Sandi Purnamasari. Terus penistaan agama juga. Jadi kasusnya bertubi-tubi. Cuman si Fitri bakal menumbalkan Iza Zega. Ini camkan gue ya guys. Jadi si Iza Zega ini bakal masuk, cuman diperlambat, sama kayak kasusnya Loli dan Fadel ya. Loli ini sebenarnya udah dicuci otaknya guys ya. Anak umur belasan tahun ya, nggak mungkin punya pendirian yang sekuat itu kalau nggak ada yang mensupport secara financial dan secara moral ya kan, secara fisik juga gitu loh. Jadi kalau kalian bilang kayak kapan sih? Karena caranya mereka itu diperlama, dipersulit ya kan, terus diundur, terus nanti ada pasal baru gitu loh. Gitu guys. Gue udah tahu cara main mereka gimana. Gue udah lihat gitu loh. Sebelum ini heboh, gue lihat dulu ini bakal menang atau kalah gitu kan ya. Sorry to say ya, bakal ribet lah pokoknya. Bener kata Yoke, Loli masih labil usianya. Iya. Niki, kalau misalnya guys gini ya, kalian bayangin kalau si Loli ini ya nggak ada pikiran dia salah, nggak mungkin dia datang ke rumah mamanya 3 kali, ya kan? Dia tahu dia salah, cuman momennya aja yang nggak tepat, gitu loh. Makanya belum ada ruang lingkup untuk
berdamai. Sekarang udah heboh-heboh gini, si Fitri ala-ala, gue mau bongkar. Nggak usah lu bongkar, kita udah tahu apa yang terjadi. Lu yang ngubek-ngubek juga. Sambil makan dong. Udah makan sayang, no. Udah makan. Nanti kamu riran aja. Fitri takut sama Om Jimbo nih ya. Om Jimbo itu tidak kenal sama namanya Fitri Salfitri Sahuteru. Nah, Om Jimbo itu adalah bisnis partnernya Om Endar sama Bu Natasha. Mereka punya beberapa bisnis. Salah satunya yang di Danau Sentani, ya kan. Pokoknya itulah. Terus si Iza Zega ini pernah posting komentar bahwa Putri Jimbo ini gembel, nggak mungkin Jimbo si Putri ini bisa bayar Yoke, katanya gitu-gitu. Terus si Fitri juga ngomong apa gitu, di repost sama si Fitri, ya kan. Nah pas ditegur si Zazega, ya kan, sama si Kak Putri, nangis dia, Mbak, ya kan. Kita coba itu ya. Kayaknya gue hapus. Pokoknya intinya, jangan sampai kita diadu domba ya. Aku tidak pernah menyinggung Mbak Yu loh, ya kan. Ini bukan buat Putri, itu buat temen aku. Ngeles kayak bajai. Baru kali ini loh Mami Olong ya. Baru kali ini loh aku lihat Mami Olong dia satu meminta maaf, ya kedua ngeles kayak bajai. Biasanya dia barbar loh guys. Ya. Mbak Yu, jangan sampai kita diadu domba gara-gara Yoke. Kalau Yoke saya tidak bisa memaafkan, gitu kan. Yoke ini saya akan perkarain segala macam, saya akan bikin laporan, katanya. Aduh, bacot sekali. Fitri Sahuteru aja ngelaporin gue 4 tahun yang lalu, nggak ada yang itu tuh, ya. Nggak ada yang tembus tuh 4 tahun yang lalu loh guys, ya. Terus kata si Kak Putri, ya udah jangan diulangi lagi ya, dia bilang gitu ya. Kalau ada apa-apa, jadi Kak Putri masih open minded gitu, dimaafin lah. Tapi gue bilang, Kak Putri, dia udah ngehina-hina keluarganya Kak Putri, bisa dibayar segala macem. Oh gue itu nggak lihat, katanya. Jadi dia cuma lihat cuplikan dikit doang gitu, karena kan pas dia ngoceh-ngoceh itu kan 7 menit guys videonya, gue nggak bisa kirim fullnya kan, dan belum ada di YouTube. Jadi gue bilang udah dimaafin, jadi ya udahlah, Kak Putri juga ya udah, it's okay gitu. Tapi kalau sekali lagi ada sesuatu ya kayak sekarang nih ya, dia menghina si Iza Zega, menghina-hina keluarganya, Putri segala macam, dan itu dia nge-like ya. Dia nge-like statusnya si IG itu, ya kan. Berarti secara langsung dia mengiyahkan bahwa Kak Putri itu adalah ini, ya kan, begitu. Pokoknya itulah ya. Ya DPO aja deh, ribet amat DPO aja. Terus kenapa emang kalau gue DPO, terus kalau gue DPO ntar polisi datang gitu, jemput gue gitu. Polisinya aja belum tentu ada visa, sayang ya. Thank you Queen. Om Jimbo orang pengaruh, iya. Dia adalah salah satu orang yang ya ada berpengaruhnya lah di Jakarta. Gitu. Iza Zega tuh paling keren guys. Naik jet ski bisa, naik odong-odong bisa. Yang dia nggak bisa itu naikin bapak-bapak, dia nggak bisa. Nggak ada bapak-bapak yang Muhammadiyah. Naik berondong-berondongnya juga nggak mau dinaikin sama dia. Nggak ada yang mau jadi nggak mau jadi botinya dia ya. Nggak nolong. Kalau si Fitri, ya kan, si Ica Marisa, si Amel, Astria, si Sally Giovanni, dia kan bersuami. Mami Olong udah umur 40. Dia umur 40 loh, nggak bersuami-suami, ya kan? Nggak bersuami-suami. Gua aja udah kawin cerai guys ya. Gua udah kawin cerai. Nih sekarang gua udah mau kawin lagi nih, ya kan? Gua seorang bencong, ya kan? Dulunya hemong, ya kan? Bencong nih sekarang nih, war. Udah mau dikawin lagi sama orang. Nah dia kapan mau dikawin sama orang, ya kan? Statusnya perempuan loh. Ya, statusnya perempuan, ya kan, sudah berpuki, ya kan?
Rumah segede-gede, mobil 3, nggak ada yang mau dinaikin sama dia kan? Nggak ada om-om yang mau naikin dia, nggak ada berondong yang mau dinaikin sama dia, ya. Nggak mau guys, geli. Gue pernah lihat, geli dia itu. Nggak mau, nggak, sumpah. Siapa yang ngomongin mami olung? Kalian belai di kangen belayan dia. Iya, pasti. Makanya dia sampai seheboh itu, ya. Karena apa? Karena kurang sentuhan, kurang cerot, ya guys. Kita tuh kadang-kadang bisa jadi psycho karena apa? Nggak ada yang mau sama kita itu. Feeling gimana guys? Lu bisa kaya, bisa cantik, bisa kurus, bisa terkenal, tapi nggak ada orang yang sayang sama lu, ya. Keluarga lu nggak ada yang sayang, ya. Teman-teman lu nggak ada yang sayang, nggak ada satupun orang yang mau jadi pasangan lu. Coba, ya, gimana mentalnya lu, ya? Nggak punya cinta, ya. Teman bisa dibeli, ya. Teman bisa dibeli, keluarga bisa kita transfer gitu buat di telepon, ya. Tapi adakah yang benar-benar orang benar-benar sayang gitu, yang tulus? Nggak ada guys. Di TokTok rame amat, 2000 orang. Thank you Miss B. Rame banget di TokTok 2000 loh guys. Kalah nih Igo ini, ya. TokTok 2000 loh. Ngoceh-ngoceh di TokTok aja kakak aku, ya. Kurang cerot, betul. Itu perempuan harus validasi. Enggak sih. Gua ada yang sayang, temen yang sayang sama saya. Thank you. Nih ya, Kak Uzi sama gue itu udah dicoba digonjang-ganjing ya guys. Gue ini nggak kenal sama Kak Uzi, nggak pernah ketemu, nggak punya jalur biar ketemu. Tiba-tiba ada permasalahan Fitri, ya, yang ngancem gue itu kan sampai gue heboh. Ketemunya sama Kak Uzi ya guys. Coba, ini adik satu ibu sama Fitri Sauteru. Kalian bayangin guys, secara nggak langsung dia bisa jadi musuhnya gue, musuh dalam selimut. Bisa dong, karena kan secara nggak langsung yang punya garisan darah sama Fitri ini siapa? Kak Uzi, ya kan? Malah sampai detik ini ya guys, aku sama Kak Uzi ini hampir 5 tahun loh, ya. Berteman, bersaudara, berkeluarga, ya. Thank you. Sampai sekarang, walaupun udah mau difitnah sama sini, ya kan, sampai sekarang masih sayang. Bayang siapa? Just Oke. Hah? Maybe I should use the other one. Up to you. You bring a toilet paper. Huh? They don't have toilet paper. Bring it. Oh, I have some in my room. Okay. Shui, cowoknya iya. Asli nggak tuh cowok, kan? Nggak perlu dikekep-kekep, nggak perlu diheboh-heboh. Itu lekong siapa mak ayam? Lekong aku lah, ya. Kalau Fitri sama Miss Vivi masalahnya apa kak? Jadi Miss Vivi itu punya brand namanya Brand No Brand sama si Venica, ya. Si Fitri itu ngedeketin Venica. Venica ini dulunya temannya Miss Vivi. Si Vivi bilang udahlah, tinggalin aja si Vivi, kita bikin bisnis baru lagi. Kamu emang mau dikontrol-kontrol sama si Vivi? Udah, Venica, lu sama gua aja. Sampai bulan kemarin kalau nggak salah Venica itu masih digaji 1 bulannya 150 juta sama Miss Vivi, ya. Jadi si Venica ngasih tahu, iya ini secretnya Brand No Brand segala macam. Segila itu si Fitri, ya. Jadi dia nggak mau orang-orang itu lebih hebat dari dia gitu. Tanggal 6 ada apa? Nggak ada apa-apa.
Tanya mulu tanggal 6 ada apa? Nggak tahu saya. Tanggal 6 hari apa tuh? Fitri bener mau beli hotel emangnya? Enggak, itu disuruhan. Jadi dia lagi dekat sama salah satu oknum. Nah, oknumnya itu emang suka beli perhotelan. Jadi dia yang seolah-olah jadi manajemennya gitu loh. Ya kan? Dia kan sekarang dilihat orang tuh bisnis entrepreneur woman, ya kan, punya apa, punya salon, punya klinik, punya perumahan. Itu zong semua guys, itu perumahannya aja dia nggak bayar ya. Jadi dia itu beli rumahnya di Naira Residence itu, dia subkontraktor sama PT Agung Sugama, ya kan, tapi itu tanahnya dia nggak bayar. Itu udah diperkarain, udah ada pasalnya, ya kan. Sampai yang punyanya di penjara, yang punya tanahnya di penjara guys, ya. Terus yang kedua, kliniknya yang di Senayan itu nggak ada izinnya. Coba hampir 3.000 yang nonton gua ya, 2.500 di TokTok, 5.500 di Igo ya. Coba kalian bisa nggak lihat perizinan di klinik dia itu nggak ada izinnya, nggak ada izinnya. Coba bisa lihat nggak FS Senayan ya, itu ada izin klinik, izin kecantikannya ada, izin salonnya ada, izin kliniknya nggak ada. Habis ini diurus isinya, tapi kan bisa kelihatan terbitnya kapan, ya kan. Kliniknya udah hampir setahun nih, ya kan. FS Senayan kan, izinnya baru dibikin sekarang kan, jadi kelihatan. Kok tahu? Karena kita udah denger ada salah satu bisnis partnernya ya, si Zoe itu. Gue langsung sebut nama nggak tuh? Si Zoe itu dia yang beli mesinnya, ya kan. Dia bisnis partner, kalau nggak salah ada 4. Si Zoe, Fitri, si orang Korea, sama si Natasha Endar. Ya, itu yang di Senayan gitu loh. Itu sampai sekarang duitnya 1%, 1 perak pun nggak pernah balik. Ya, bisnis. Orang dia yang ngasih tahu ya. Iya, tapi kan bisnis gimana? Kelihatan lah banget lagi, nggak pernah juga gue bilang gue perempuan. Gue nggak pernah bilang anak-anak olong, ya. Gue nggak pernah bilang juga gue ini perempuan, nggak pernah. Kalau misalnya kamu pengen lihat perempuan, lihatlah Iza Zega, cus, itu perempuan asli nyata, ya. Sampai paspor kelamin pun ada nomor kelaminnya. Kayoko Fitri katanya melapor. Fitri itu udah banyak kali ngelaporin gue guys, nggak bisa tembus juga. Satu, gue di Amerika, ya kan. Kedua, gue warga negara sini, Amerika. Terus apa yang mau dihebohin? Ya. Biarin aja, mau Iza Zega mau bahas siapapun, biarin aja guys, nggak peduli ya. Dia bahas kelamin aja nggak jujur, gimana dia mau bahas orang lain? Satu, dia bahas kelamin dia nggak jujur, dia laki-laki, lahir ya kan, biologically dia lahir sebagai laki-laki, itu dia nggak jujur. Kedua, dia di rumah Tuhan pun dia menghina Tuhannya kalian, dibilang Tuhannya kalian juga gua nggak tahu dia nyembahnya apa, ya kan. Ya udah, DPO aja sih, ya kan, hebat sekali. Kelanjutannya gimana? Ribet guys kelanjutannya, karena kan jadi kemarin tuh kalian nanyakan, Kak, kok kok si Isa, si Fadel, si Loli kasusnya gimana? Diacak-acak guys, diacak-acak sama mereka. Katanya kamu emang gue teroris? Halo, hai.
Emangnya gue ngapain? Gue dapat DPO. Dia jadi penista agama aja nggak? Negara biasa aja. Pengalian isu sisa bener. Aku yang udah pernah bilang. Kata Fitri tunggu ya, oke ya. Gue tunggu. Yang ada visa lu gue tarik. Thank you LK. Bisa masuk penjara nggak masuk? Dia masuk dari kasus MS Glow dulu ya. Sandi Purnamasari, pencemaran nama baik, dia udah jadi tersangka. Jadi pasalnya udah keluar gitu. Cek makan kikil, bukan, aku makan apa? Usus sama darah sapi. Darah babi. Hai, Meniraos, thank you. Di kamera wartawan muka Fitri geradakan banget. Kok banyak transfer uang ke kakek? Orang yang berilmu ya guys. Thank you Dian. Orang yang pakai ilmu ya guys, pakai pemanis ya, pakai apa pelet. Itu orang kadang-kadang jadinya bodoh ya. Kalian bayangin guys, ini ya hampir 500 orang yang nonton ya, 450-an, 230 di Igoy, 230 juga di TokTok ya kan. Di Indonesia ini ya, artis ya, selebgram banyak yang cantik ya kan. Agnes Monica ya kan, Aurel yang tinggi-tinggi, Amanda Manopo ya kan. Terus tiba-tiba brand ambassador ada Isa Zega, coba, hah? Ya kan, muka kayak begitu, guys. Mami olong pakai serum ini ya kan. Coba lihat mami olong, coba, logika nggak ya? Dari semua artis-artis kayak Mahalini ya kan, segala macam, tiba-tiba pakai kaki olong, mami olong ya, ini serum mami olong, coba lihat, mau jadi bencong ya nggak, mau jadi bencong marmur gitu kan ya. Artis banyak, kenapa coba dia semua brand, gua akui loh, kita harus mengakui ya guys, semua brand udah pernah sama dia ya. Salah satunya NBS ya, MS Glow, Benings Klinik pernah sama dia juga. Terus apa lagi ya, Beb YC ya kan. Terus KF Beauty sama dia. Terus kayaknya sekarang bakal SS Skin deh. Terus apa lagi ya, kayaknya ada satu lagi deh, gue lupa. Banyak loh banyak loh brand ambassador ya. Cuco loh. Terus yang si Sandi juga pernah ya. Itu sih kakak online, sorry, biarin aja, lagi tantrum. Dedi suaminya Amel gimana, bener dipanggil artis? Dipanggil. Si Dedi, si Fitri dipanggil sama warga sipil, sama Glam Shine. Bener. Kenapa dipanggil kak? Ya itu gua nggak bisa jelasin dipanggilnya kenapa, kayak pokoknya ditegur aja. Keadaan Saloni Fitri gimana ya kak sekarang tanpa NM?
ada NM nggak ada NM juga sebenarnya sepi say. Lokasinya jauh banget di BSD, harganya mahal, ya kan? Sekarang orang pakai logika bisnis. Fitri itu siapa, ya kan? Bikin klinik, bikin salon, bukan siapa-siapa. Dia itu tuh pencucian uang semua guys. Jadi orang-orang yang nitip, yang mohon maaf nih ya, ibu-ibu yang pegang duit gitu ya, berlebih. Thank you Dian. Dia dia deketin itu. Jadi dia ke arisan tuh cari orang-orang kayak Sarwenda kan lagi masa-masanya ragu ya kan, masa-masa dia kemarin baru cerai, cari wanita pembimbing entrepreneur gitu ya. Dia nyari-nyari kayak gitu. Kayak Erin. Kalian bisa cek guys di IG Yoke Hargono, Erin Taulani itu udah follow gue. Coba kalian pikirin ya. Buat apa? Dokter Devia follow gue. Dokter Oki follow gue. Salah Sakia juga masih follow gue nggak? Coba cek. Kalau salah masih follow gue. Salah Sakia. Kenapa gue nggak mau ngomong bahas Salah Sakia? Karena itu masalah personal. Gue udah gue udah tegur Sela kan. Kalau Selanya udah begitu ya, masih begitu ya itu masalah dia sama Niki. Ben aja nggak usah ngadu-ngadu. Terus aku harus marah, aku harus sedih gitu. Nggak ngaruh juga. Ujung-ujungnya yang dipenjara dia. Gini saya, lu mau bisnis apapun kalau ada berkah doa orang tua, nggak juga sih. Kan dia kan secara nggak langsung memberikan statement, lihat nih gue anak durhaka nggak apa-apa tapi gue uangnya banyak ya kan, gue jadi pelakor nggak apa-apa tapi gue sukses ya kan, gue bahagia gitu kan. Itu kan, hey Firaun aja orang kaya ya kan, jadi raja jadi apa, terus ujungnya dikutuk ya kan, dikasih kenikmatan dulu. Orang-orang yang jahat itu mereka dikasih kenikmatan, dikasih kesenangan awal-awal, akhir-akhirnya menderita. Tanggal 6 Desember ada apa? Belum tahu aku juga. Aku nggak mau mengucapin lah. Kalian sabar aja. Itu bokap gue. So, terus kenapa? Harus gue marah? Yang ngehina kan dia, ya kan? Dia yang harusnya lihat gitu. Gue pernah menghina bapaknya? Enggak. Firaun mah kayak beneran, bukan nipu. Firaun itu memperbudak bangsa Mesir. Nggak usah gila-gila itu deh. Nggak usah bela-bela Firaun deh. Ya, dia memperbudak bangsa Mesir ya kan. Suruh bikin ini, suruh bikin itu. Udahlah. Masih Firaun udah salah aja kalian masih dibenerin, ya kan? Firaun tidak menipu, ya kan? Ini bala-balanya Fitri nih. Faktanya Fitri video lama yang mana? Dia menipu nggak? Dia juga sama. Saya Kak Uzi. Rumah baru yang Fitri apa sekarang punya dia? Yang gua tahu itu belinya waktu ada sama Kak Uzi juga. Tapi gua dengar itu orang punya orang. Jadi bingung gue. Gua nggak mau menuduh kalau itu rumah dia atau bukan rumah dia ya guys. Dia punya rumah itu betul. Yang di Kajupat punya dia, di Nafah Kepak punya dia, ya kan, itu benar. Jadi kita juga jangan menjatuhkan musuh kita gara-gara kita sebel terus kita kayak bilang dia itu miskin. Enggak. Fitri itu ada aset, tapi asetnya itu punya titipan orang semua guys, duitnya ya kan. Satu itu, terus kedua nipu orang, ketiga cuci korupsi. Katanya bentar gitu, udah DPO dulu deh ya. Sibuk banget DPO, gue udah tinggal di Amerika say.